Assalamualaikum, kembali vlog KTC. Nah, kali ini saya mau memberikan tips atau cara masang bus klep supaya tidak miring ya. Karena kemarin banyak yang udah masang bus klep, melihat di tutorial saya, terus lihat cara masang bus klep, ternyata pas dipasang miring. Ada yang patah, macem-macem lah ya. Nah, ini saya mau ganti bus klep, udah saya lepas bus klepnya. Nah, saya mau ganti yang baru karena bus klepnya itu udah hancur, udah rusak, oblak parah. Nah, supaya pemasangan itu tidak miring gimana? Ada tipsnya. Nah, sebenarnya ada. Ini sebenarnya rahasia bengkel bubut nih. Tapi nggak apa-apa, kita hajar aja. Bukan hajar orangnya ya, hajar ininya ya, bus klepnya. Oke. Jadi kita langsung pasang. Gimana supaya tidak terjadi miring, karena kemiringan ketika kita masang bus klep itu sangat fatal sekali ya bro. Banyak kasus ketika kita udah terlanjur masang bus klep miring, klep itu disekir mau sehari semalam, 2 hari 2 malam nggak bakalan mau rapet ya, kecuali Anda mengganti settingan klep terus disekrap ulang, diluruskan, baru dia mau. Dan itu juga akan merubah sudut klep ya, walaupun nggak langsung menghajar piston, tapi tetap bakal merubah gitu ya. Oke guys, jadi untuk masang bus klep itu memang sebenarnya selain teliti, hati-hati ya, karena di video saya dulu kan udah banyak tutorial, tapi mungkin masih pemula, jadi banyak yang gagal. Supaya nggak gagal, karena banyaknya requestan masalah bus klep biar nggak miring, kita kembangkan lagi videonya. Oke, jadi sebelum kita pasang, ini kan udah kita kasih oli ya kan, pemasangnya di sini. Sorry, ini masih kotor ya, belum saya bersihkan. Nah, ini kan kita masukkan gini ya. Dulu saya membuat video yang dorongnya pakai bus klep bisa, dorongnya pakai pen piston kayak gini juga bisa ya, macam-macam. Nah, usahain kalau pakai pen piston disambung, pen piston 2 dilas, ataupun nanti dikasih as lagi atasnya, supaya khawatirnya kalau satu gini dengkek gini langsung patah bus klepnya. Oke, ini saya masanya pakai pen piston kayak gini ya. Nah, ini ya, ini pen piston Supra, ini headnya Supra. Yes, nggak usah bingung-bingung pakai pen piston apa mas, karena diameter lubangnya beda-beda. Ini Supra, pakai pen piston Supra. Nah, ini kan ada klep yang lama masih bagus sebenarnya. Nah, kita pasang gini. Nah, rapatnya gimana? Kalau klepnya sebelumnya kok nggak bocor, ya harus nggak bocor. Tapi kalau bocor ya nggak apa-apa, nanti kita skip. Intinya ini klep pasang des rapet, yang X juga dipasang ya, yang satunya, walaupun yang kita ganti cuma sebelah. Nah, setelah seperti ini kita ganjel bawahnya, ganjel pakai ini, ganjel pakai bearing apa aja, yang penting klepnya itu enggak kedorong. Pokoknya intinya klepnya tetap lurus. Nah, kita ganjel seperti ini ya. Nah, ini diganjel klepnya. Ini bertujuan untuk membuat si bos klep tetap pada jalur klep ya, tetap pada jalur klepnya. Nah, setelah klep terpasang dan diganjal, ini usahakan kan pasti klep itu kan lurus ya kalau diganjal. Kalau nggak diganjal nanti takutnya nggak lurus. Bisa aja nggak diganjal, tapi takutnya nggak lurus. Kalau kayak gini kan udah diganjal kan lurus. Nah, terus kita dorong. Jadi supaya bos klep itu yang pertama itu dia tetap pada jalur klep seutuhnya atau sebelumnya ya, tetap pada jalur klep yang bener lah. Nah, terus yang kedua, karena kita kan dorongnya pakai pen piston seperti ini ya, karena itu kan lihat ya, nah itu kan ada klepnya di dalamnya itu ya kan. Nah, kalau pakai kayak gini itu kemungkinan besar si klep ini si bos klep itu ndak bengkok, karena kadang itu kita pukul gini dia itu kedorong dia itu bengkak, bengkok, karena ini sebenarnya nggak keras-keras banget bos klep ini, bisa bengkok gini, bisa kayak retak di tengah, macam-macam lah ya, yang dikhawatirkan kayak gitu. Nah, kalau ada klepnya di dalam, insya Allah dia nggak bengkok dan nanti enak lah pokoknya gitu, intinya gitu. Nah, gitu ya. Oke,
terus kita dorong gini pelan-pelan ya. Kalau udah masuk 30% aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. 30% bos klepnya masuk itu, walaupun kita lepas klepnya, kita cabut klepnya itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Dia kalau udah masuk 30% itu udah kemungkinan besar lurus ya. Tapi kalau awalan udah miring, di 20%-nya itu udah miring ya, urusan nanti ngelurusinya susah gitu ya, karena bos klep nggak bisa dipasang dari arah sebaliknya, tetap dari sini. Nah kalau udah miring nanti dicabut dipasang lagi, tetap dia udah ngejalur ya gitu ya. Ini masang kayak gini itu sebenarnya mudah, tapi banyak yang masih belum paham. Oke, kita masukkan dulu. Mukulnya jangan langsung diajar kenceng, kalau aku sih pelan gini. Masuk dikit-dikit gak apa-apa, dikit-dikit pelan gini, yang penting masuk terus gitu sampai mentok. Nah suaranya udah mendekati mentok nih, memang agak capek di tangan tapi ya gak apa-apa. Terus kelihatan enak ya, amblesnya enak sekali mas. Yo kelihatannya, tapi sebenarnya kita mukulnya ini ya lumayan bertenaga, hanya saja nggak langsung der gitu, nggak gini langsung hajar jauh gini juga nggak apa-apa, bertekanan. Tapi kalau aku lebih nyarankan dikit-dikit gini. Nah, kalau udah masuk sekian persen, nah ini kan udah rapet sebenarnya. Klep ini kita cabut tuh nggak apa-apa. Kalau sebenarnya 30%-an udah dicabut udah nggak apa-apa. Kayak gini terus kita mentokin. Kalau nggak ada klepnya di dalam kan kadang gini, takutnya miring, batang bos klepnya rusak ya. Kalau kelihatan rusak kita ganti, kalau nggak kelihatan ujung-ujungnya malah ngebul. Nah oke ya, sip. Nah sekarang kita bisa coba klepnya. Ini tadi sih bocor ya, bocornya lumayan, tapi ya kita coba dulu. Barangkali bocornya karena bos klepnya yang aus atau miring. Kita coba pakai bensin. Oke gini ya. Nah itu rembes ya, bocor. Kita goyang gini. Nah rapet gak goyang ya, ini nggak goyang. Berarti klepnya ya masih bagus nih. Dan coba, nah pluk gitu ya. Nah coba saya ambil klep yang baru ya. Ini klep baru punyanya Vario. Nah ini batangnya, masuknya lancar ya, masuknya lancar. Nah banyak kasus itu habis diganti bos klep kok masuknya jadi seret. Nah akhirnya di remer lagi dalamnya, dibor ya kan, di remer lagi. Ada yang kasusnya seperti itu. Tapi ini masuknya enak, ditarik pluk gitu. Oke. Nah caranya gitu supaya masang klepnya itu masang bos klepnya itu enggak miring. Nah biasanya itu kita menggunakan cara seperti itu. Pasang klep dulu lurus di tengah ya kan, nanti baru pasang bos klep. Karena ketika Anda masang klep gini loh mas, nanti kalau masang klep pertamanya miring gimana mas ya. Kalau Anda masang gini miring, andai kata klepnya itu miring kayak gini, misal ini lubangnya ini, klepnya itu ngancas miring lah, intinya miring gini, bos klep itu nggak akan bisa dipasang ya, karena lubang sama ini itu udah nabrak, nggak bakalan bisa. Tetap klep itu bakalan lurus menyesuaikan. Nah, nanti masuk udah tuh lurus, 30% udah lurus. Guys gitu ya triknya cara masang bos klep. Sebenarnya saya udah bikin berapa 3 video kalau nggak salah ya dulu. View-nya lumayan banyak lah. Masalah masang bos klep. Ya, biar nggak bengkok, biar sederhana gimana, nggak pakai tracker macem-macem. Terus yang pakai tracker juga ada, semuanya udah saya videoin. Nah, tapi cara yang paling akurat menurut saya ya, paling akurat itu memang menggunakan pin piston terus dikasih klep dalamnya gini, itu paling akurat, nggak bengkok.
Tapi kalau walaupun Anda pakai tracker, kalau nggak dikasih klep di dalamnya, masih ada kemungkinan bisa bengkok. Nah kalau kayak aku sih nggak begitu masalah. Ya masalah sih, cuman nggak masalah banget lah. Kalau misal terjadi miring bos klep, andai kata ya, kita punya alat scrubnya, tinggal di scrub, udah lurus kembali kan kayak gitu ya. Yang masalah itu ketika kita nggak punya alat scrubnya. Nah ketika bos klepnya itu miring, udah nggak punya alat scrub, ya repot, ujung-ujungnya kan ketukat bubut lagi. Ya, malah diketawain tukang bubut. Nah ini pasti dipasang sendiri terus miring. Nah kayak gitu ya kan, malu. Oke ya, jadi kayak gitu triknya. Sebenarnya ada si tracker yang akurat lah. Nanti spillin ada nggak ya di Shopee? Kalau di YouTube nggak tahu. Nantilah kalau ada di linknya. Itu ada, dia itu pakai kayak tracker kayak grip on gitu, cuman ada bushingnya lagi kayak gini. Nah ada, jadi trackernya itu bisa masuk ke sini gini ya, masuk gini set, tapi di sini juga ada bushingnya. Jadi yang dorong itu bushing, yang lurusin itu si tracker ya, ada gitu trackernya, bubutan sendiri bikinan lokal itu. Nanti coba tak carikan lah kalau ada, kalau nggak ada ya wes. Wes gitu, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum ya. Bisa kita coba begini ya. Nah enak plug gitu ya. Kalau kita ganti bos klep plus klepnya itu lebih maksimal daripada kita ganti bos klep aja, klepnya nggak diganti. Terkadang klepnya masih bagus, nggak apa-apa nggak diganti, tapi alangkah baiknya itu kalau menurutku ya sekalian sama klepnya, wong sekalian bongkar ya, biar hasilnya lebih maksimal dan lebih tahan lama gitu loh. Nah ini sip, klep aman tanpa bengkok ya, tanpa bocor,